Informasi selanjutnya datang dari Partai Keadilan Sejahtera yang menanti komunikasi dari Partai Kebangkitan Bangsa usai deklarasi pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan cawapres. Sebelumnya mencuat PKS setengah hati mendukung Muhaimin setelah PKS absen di pertemuan koalisi parpol pendukung Anies. Saat ini PKS dalam posisi menanti komunikasi dari PKB. Hal ini disampaikan juru bicara PKS Muhammad Iqbal yang juga menyebut PKS masih mendukung Anies sebagai bakal capres sesuai dengan keputusan musyawarah ke-6 Majelis Syuro Partai. Sebelumnya PKS dianggap setengah hati setelah absen 2 kali dalam agenda koalisi perubahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Ya, sayyidina Muhammad. PKS sudah menegaskan bahwa hasil keputusan Majelis Syuro PKS yang ke-6 menetapkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Untuk itu kami juga menyambut baik kehadiran PKB sebagai partai pendukung koalisi, bertambahnya partai koalisi. Jadi saat ini PKS dengan tegas bahwa kami tetap mengusung Anies Rashid Baswedan. Adapun masalah komunikasi kehadiran ya, kami sedang menunggu kehadiran teman-teman PKB di PKS agar koalisi ini lebih solid dan komunikasi lebih lancar. Calon Presiden RI 2024, Bapak Anies Rashid. Sementara anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut Koalisi Indonesia Maju menghormati pilihan politik PKS yang masih bergabung dengan koalisi pengusung Anies Baswedan bersama dengan Partai Nasdem. Meski mencuat kabar PKS setengah hati mengusung Anies Muhaimin. Gerindra menyebut baru akan membuka komunikasi dengan parpol yang jomblo belum menentukan arah koalisi. Ya, kami menghormati PKS ya. Tapi sekali lagi kan PKS sudah punya koalisi dengan teman-teman Nasdem. Kami tidak ingin mengganggu, merusak hubungan koalisi PKS dengan teman-teman Nasdem yang bergabung dalam koalisi perubahan. Kalau komunikasi baik ya, menghormati koalisi PKS dengan koalisi perubahan. Kecuali nanti PKS menyatakan keluar dari koalisi perubahan, baru tentu kita akan bangun komunikasi yang lebih serius lagi dengan partai-partai yang jomblo gitu dalam tanda kutip ya. Tapi kalau partai-partai sudah punya pasangan nanti atau dulu lah punya, ya, ada etikanya gitu ya Bung sudah Andre. mengikat janji, tentu kita tidak akan mengganggu. Ini ada etika dan adab. Kita di koalisi perubahan itu memantau perkembangan di lapangan, kita sudah melihat bahwa ada ruang kosong yang kita kesulitan mengisi, yaitu Jawa Timur. Mengisi ruang kekosongan Jawa Timur, begitu kata Anies Baswedan, bakal capres koalisi perubahan yang akhirnya meminang Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2024. Namun yang jadi pertanyaan, kemana PKS, rekan koalisi Partai Nasdem? PKS absen di pertemuan koalisi parpol pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di kantor DPP Partai Nasdem pada Rabu sore. Padahal ini rapat perdana pasca deklarasi Anies Muhaimin yang juga tidak dihadiri PKS. Meski 2 kali absen, bakal capres Anies Baswedan optimis PKS masih solid dalam barisan koalisi mendukungnya bersama Muhaimin Iskandar. Jadi ADART-nya mengharuskan ada sidang Majelis Syuro dan itu harus ditaati. Jadi ini adalah satu proses yang biasa yang insya Allah kita akan terus berjalan bersama-sama dan berjalan. Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut hubungan PKS dan juga PKB diibaratkan seperti minyak dan air yang tidak mungkin bisa bersatu. Secara ideologi politik antara PKS dan PKB dari dulu itu bagaikan minyak dan air, susah ketemu. Jadi mulai dari prinsip, mulai dari prinsip dan mazhab politiknya, PKS dan PKB itu tidak pernah bertemu. Bahkan sampai saat ini, basis konstituen PKS, basis konstituen PKB, satu sama yang lainnya
saling berhadapan-hadapan, bahkan saling bermusuhan, tidak akur satu sama yang lain. Oke, jadi menurut Anda opsi yang paling tepat yang bisa diambil PKS sekarang? Keluar dari koalisi dan membentuk poros koalisi yang baru. Oke, baik. Direktur. Sebelumnya, PKS absen di deklarasi Anies Muhaimin. Alasannya masih akan membawa nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Masa pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2024 tinggal 1 bulan lagi. Akankah suara koalisi parpol pendukung Anies Imin setia hingga Pilpres nanti? Jawabannya ada di tangan PKS. Tim Liputan, Kompas TV.